Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, selamat datang di Pots Education hari ini. Bersama host saya sendiri, Lili Anggreni Tanjung, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas hasil observasi yang ada di Sekolah SMP Muhammadiyah Langsa mengenai penerapan kurikulum Merdeka dan bagaimana penerapan yang telah dilaksanakan di sekolah ini dalam pendekatan deep learning dalam proses pembelajaran. Pada case ini saya tidak sendirian, saya bersama narasumber kita. Bersama Mr. Ari yang akan berbagi pengalaman langsung mengenai bagaimana kurikulum ini dijalankan di sekolah. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembahasannya. Bagaimana pandangan Mister terhadap penerapan pendekatan deep learning ini? Apakah dalam proses pembelajaran sudah diterapkan di kelas? Sebenarnya deep learning ini hampir sama dengan kurikulum. Merdeka sebelumnya hanya saja, khususnya kementerian itu hanya melakukan pendekatan pembelajarannya saja kalau dulu menggunakan pendekatan Pancasila saja atau sekarang disebut dengan DPL, dimensi profil lulusan yang dimana ditambah 2 untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang 3 bit, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau di planning yang kita jalani di sekolah ini berfokus pada anak memahami materi atau pelajaran secara mendalam. Jadi, tidak melompat-lompat lagi. Artinya tidak hanya nilai secara akademis, tetapi apa yang dipelajari. Hari ini, apakah bisa diterapkan sehari-hari? Apakah belajar itu hanya mengenal angka saja? Ataupun bisa diterapkan pada hari ini? Makanya, pengaplikasian pada belajar ada 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kister berarti dalam pembelajaran sehari-hari siswa itu belajar menerapkan yang 3 meter tadi, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Mengenai pembelajaran mendalam, apakah guru-guru di sekolah ini adanya melakukan pelatihan rutin? Iya, pelatihannya ada beberapa guru, artinya sebulan sekali. Artinya, semua guru menerapkan deep learning ini tadi sehingga siswa juga bisa merasakan dampak dari deep learning menggembirakan dan ternyata proses belajar menggembirakan. Tidak harus dengan ice breaking, tapi pemaknaan dalam proses pembelajaran. Tapi pemaknaan pembelajaran di kelas itu, kita belajar tidak cool lagi, tetapi menemukan hal-hal momen menjadi menggembirakan. Artinya, mereka mendapatkan sesuatu yang mereka pahami, terus belajar lagi dan belajar lagi. Supaya tidak menjadi apa yang kita takutkan karena belajar itu, seperti malas dan bagaimana membuat suasana belajar kondusif. Berarti dengan adanya pelatihan rutin kepada semua guru ini, dapat membantu siswa juga bisa merasakan dampak dari deep learning menggembirakan dan dalam proses pembelajaran. Iya, benar sekali. Baik, lalu metode seperti apa dan model pembelajaran inovatif yang paling sering Mister maupun guru di sini gunakan saat menerapkan proses pembelajaran mendalam? Kalau mengenai metode, itu tergantung pada bab-babnya dan tergantung dari materi guru yang mengajarnya. Ada yang 3M, seperti memahami, mengaplikasikan, dan yang terakhir, merefleksikan. Jadi bisa berurut, bisa juga kita memahami dulu, kita pelajari dulu, baru kita memahami dulu, melihat dulu. Sejauh ini dari saya pribadi lebih kepada PBL. Jadi saya kasih sebuah gambaran misalnya dari bahasa Indonesia dan penggunaan digitalisasi. Juga perlu dalam proses pembelajaran sekarang seperti ditonton, diamati. Lalu setelah itu kita kasih pertanyaan kepada mereka apa yang mereka lihat dari gambar sehingga mereka mampu merangkai. Nah, dalam proses pembelajaran apa tantangan tersendiri yang Mister hadapi dalam menerapkan pembelajaran berbasis deep learning ini di dalam kelas? Nah, tantangannya adalah dari karakter mereka, dari kebiasaan contekan tadi. Kita pun sebagai guru harus mampu untuk menangani dan kesiapan guru yang paling penting. Jangan biarkan ego. Kita merasa kita udah paling betul nih ngajarnya. Tapi ada siswa yang salah, kita harus bisa menanganinya. Kita guru dituntut bukan hanya sekedar wawasan pengetahuan, tapi kita harus mampu membentuk karakter.
Baik, terima kasih kepada Mr. Ari atas penjelasannya yang bermanfaat. Semoga wawasan ini bisa membantu kita semua memahami implementasi kurikulum Merdeka dan Deep Learning di sekolah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.